Halo sahabat UT, jumpa lagi kita dalam UT Kupang Mari Omong. Dan pada episode hari ini kita sudah kedatangan salah satu alumni Universitas Terbuka Kupang yang kemarin baru diwisudakan pada tanggal 16 Mei 2023 dalam wisuda daerah UT Kupang. Dan kita ngundang ke sini untuk bincang-bincang tentang prestasi yang sudah diraih dalam ajang Dispur Seni Universitas Terbuka tahun 2020. Nah, sudah hadir di sini Kak Andreas Japalata asal dari Pokjar, Sumba Barat, dan kemarin ikut di ajang Dispur Seni itu dalam lomba film pendek ya Kak ya, film pendek, dan berhasil memenangkan juara 2. Halo dulu dong. Halo guys. Nah, enaknya dipanggil apa nih, Kak Andreas, Kak Ande, Kakak Nyong, atau apa nih? Kak Ande? Kak Andesa. Oke deh Kak Ande. Kita masuk di pertanyaan pertama ya Kak Ande ya? Langsung dong. Bentar. Kemarin Kak Ande itu lulus dengan IPK berapa kemarin? 3,26. 3,26. Wow, luar biasa. Puji Tuhan ya. Baik, kita langsung saja ya Kak Ande ya. Jadi Kak Ande ini adalah salah satu alumni Universitas Terbuka Kupang sekali lagi. Kemarin program studi apa Kak? PGSD ya, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan sudah berhasil lulus. Lulusnya itu berapa tahun Kak kemarin kuliahnya? 5 kayaknya. 5 tahun. Soalnya masih ada itu sih kemarin. Oh, oke. Tapi kita cerita di sini kenapa bisa 5 tahun. Oke, sip. Oke deh. Yang penting sudah lulus ya Kak ya, pastinya udah lulus. Nah, kita masuk di pertanyaan pertama ya. Kita mau nanya-nanya dulu sama Kak Ande tentang kemarin berhasil menyabet juara 2. Sebenarnya itu sih yang paling bikin saya penasaran. Nah, yang pertama sih apa sih yang memotivasi Kak Ande tentunya dan tim ya? Untuk mengikuti ajang diskusi ilmiah Pekan Olahraga dan Seni Dispur Seni Universitas Terbuka. For your information juga nih guys, itu adalah ajang terbesar di Universitas Terbuka dan itu dibuka secara nasional bahkan sampai ke luar negeri, dan seluruh mahasiswa Universitas Terbuka tentunya akan berpartisipasi dalam ajang tersebut, dan itu ajang yang cukup besar ya, berskala nasional. Dan apa sih yang membuat Kakak dan tim itu termotivasi untuk mengikuti ajang tersebut, apalagi itu di tahun 2020 kan itu pas COVID ya, pas zaman-zaman COVID-19. Nah, itu gimana Kak? Apa motivasinya? Sebelum ke motivasi, terima kasih dulu buat Kak Indi dan UT Kupang yang sudah kasih kita kesempatan untuk datang Mbak Omong. Iya, Mbak Omong. Mbak Omong tentang UT di sini. Oke, jadi teman-teman UT yang dan Kak Indi yang memotivasi saya sama tim waktu itu untuk mengikuti lomba Dispur Seni. Pertama, ini ajang pertama yang kami ikuti. Mungkin di Sumba Barat baru pertama kali. Kompetisi seperti itu ya? Untuk Pokjar Sumba Barat itu mungkin untuk pertama kali. Dispur Seni ya? Dispur Seni ini. Itu yang jadi salah satu motivasi Jo. Kita mau kasih bukti ke teman-teman UT yang ada di Kupang dan dimanapun teman-teman kita berada, kalau kita mahasiswa di daerah itu bisa juga berpartisipasi dalam ajang-ajang bergengsi yang diadakan oleh kampus kita UT kayak gitu. Jadi sebenarnya motivasi dasarnya tuh cuman mau, apalagi di era COVID ya, di era COVID itu kan otomatis kita pada agak terkendala dengan aktivitas luar, jadi akhirnya mau cari-cari nih, kita mau tunjukin, kalau bisa sih itu ke nasional ya, tingkat nasional. Jadi semua orang bisa lihat kalau di Sumba Barat itu ada mahasiswa UT yang bisa juga berkarya pastinya ya. Belum ada motivasi menang kan, berarti waktu itu kan. Harapan menang belum itu, tapi yang penting mau berkarya dulu ya, keren sih. Dan juga timnya ada berapa orang tuh Kak? Tim ada kepala tim yang pasti ada Ibu Pokjar kami, Bu Gali Prastuti, pengurus kelompok belajar. Itu harus kasih apresiasi juga ya. Karena beliau yang menggerakkan kami itu sampai kami juga mahasiswa termotivasi untuk mengikuti ajang ini. Betul. Kami waktu itu ada 1, 2, 3, sekitar 5-6 orang lah. Lumayan.
waktu itu yang berpartisipasi dalam kegiatan pas kami bikin untuk pas ikut lombanya kayak gitu. Oh iya, tim untuk dari persiapan sampai Iya. rampung ya filmnya ya. Oke baik. Dan pertanyaan yang kedua nih, kenapa film pendek? Kenapa bukan perlombaan yang lain? Kenapa harus film pendek? Kenapa harus film pendek? Sebenarnya waktu itu ada beberapa kegiatan sebenarnya kamu ikut kan? Cabang perlombaan ya? Ada seni suara, TikTok. Pokoknya yang Kak Anda ikuti gitu? Yang mau diikuti yang rencananya sama teman itu kan biasanya satu orang satu ya. Iya. Tapi ada beberapa teman itu tapi yang berhasil diikuti ya film pendek saja. Dan kenapa harus film pendek? Kebetulan saya sebagai mahasiswa UT di sana juga berkecimpung memang di bidang kayak gitu kan. Jadi kita selain punya komunitas di Sumba Barat itu sebenarnya komunitas, kami punya komunitas kayak minat dan bakat begitu. Teman-teman muda di sana kami sering memang buat film-film pendek kayak gitu. Sudah ada pengalaman juga komunitas yang di bagian seni film ya. Jadi pas ada disperseni cabang itu langsung. Itu waktu itu semester berapa? Sudah hampir mau selesai kan. 2020 semester. Tapi baru mau ikut disperseni di tahun itu ya? Iya. Selama ini sebagai mahasiswa ikut apa sudah tidak pernah kepikiran. Maksudnya tidak pernah tahu kan? Betul. Oh iya, berarti COVID kemarin tuh membawa berkah juga. Salah satunya membawa berkah. Baik. Jadi akhirnya langsung pilih di film pendek. Tapi betul-betul tidak ada bayangan akan menang ya? Sama sekali tidak ada. Kaget ya waktu itu. Jadi karena memang punya background di bidang seni film ya, memang suka ya. Dan waktu itu kendala yang dialami ketika mempersiapkan keikutsertaan dalam perlombaan itu apa? Ada kendala-kendala apa mungkin gitu? Yang pertama mungkin waktu itu kan pas zaman COVID kan? Iya. Jadi itu yang ini ruang gerak kita untuk itu juga terbatas. Iya, prokesnya ketat ya. Terbatas terus kita kalau waktu itu kan di daerahnya kami itu ada palang-palang kayak gitu. Jadi misalnya kita mau syuting di sini, misalnya dari Kabubak ini pengelola pokjarnya kami Bu Galuh mau datang ke Lamboya ke daerah saya, daerah saya di Lamboya kan. Berapa lama tuh? Jaraknya 1 jam. 1 jam, jauh ya? Jauh dari kota Waikabubak, ibu kota Sumba Barat. Jadi harus melewati beberapa palang dulu gitu untuk mau turun syuting. Apalagi waktu itu daerah-daerah pariwisata di sana, kebetulan tempat kami syuting kemarin itu daerah pariwisata toh. Jadi agak susah dibuka gitu, susah kita masuk ke situ. Emang lagi ditutup kan pada saat itu karena prokes, iya benar-benar. Jadi ya mungkin karena beruntungnya kita punya teman di daerah sana dan memang kita juga sudah jalankan prokesnya, kan sudah divaksin dan sebagainya. Dan kebetulan yang punya daerah wilayah kami syuting ini mahasiswa UT juga. Mahasiswa UT ada di mana-mana ya. Jadinya dibantu ya? Iya, jadi dibantu untuk itu, tapi masih dicek juga. Pastinya. Ya karena takut kan di sana kan kampung tuh kan. Iya. Takut kan kita akan berinteraksi sama warga di sana gitu. Itu saja kendala. Kendalanya memang dibatasi dengan keadaan COVID pada saat itu saja ya. Pada saat itu memang banyak tempat yang diisolasi juga ya, betul. Tapi betul juga ya teman-teman, kalau mahasiswa UT itu ada di mana-mana. Jadi tanpa kita sadari, coba deh cek di samping kiri kanan, ini tetangga yang biasanya kerja terus tiba-tiba wisuda. Pasti itu salah satunya indikasinya itu mahasiswa UT tuh, bisa jadi. Jadinya tertolong ya. Nah Kak, terus kan waktu itu kan memang lagi di semester akhir kan, selain kendala itu. Nah itu Kak, apakah waktu persiapan mengikuti lomba, terus persiapan syuting, dari awal deh persiapan nyusun cerita, terus sama teman-teman yang lain untuk syuting dan sebagainya, editing, sampai akhirnya film itu rampung, itu apakah itu mengganggu waktu belajar, tutorial dan sebagainya, dan bagaimana sih Kak bagi waktu? Kebetulan waktu itu sudah mau selesai juga, tinggal ada beberapa mata kuliah yang belum selesai, jadi tidak sama sekali tidak terlalu mengganggu jadwal kuliah waktu itu. Apalagi fleksibel kan belajar di UT ya. Belajar di UT kan tidak harus itu
kita harus apa? Kita sendiri dari mahasiswa yang tentukan waktu Betul, pas. betul. Fleksibel waktu belajarnya. Oke, jadi cara bagi waktunya juga sudah terbiasa nih pasti ya Kak, dari dulu Sudah sangat terbiasa. sudah terbiasa, sangat fleksibel, cara waktu belajar juga enak ya. Jadi pasti bagi waktu kayak malamnya belajar atau pas tidak syuting baru bisa belajar gitu ya. Tapi bisa lulus dengan IPK 3, ini luar biasa ya, apalagi dengan berprestasi seperti ini luar biasa. Berarti untuk bagi waktu udah biasa kalau di Sudah UT. biasa, Ya? Oke. Nah Kak, coba lagi deh diceritakan ke sahabat UT mungkin yang lagi nonton atau masyarakat NTT dan masyarakat Indonesia mungkin yang lagi nonton, kesan-kesannya mengikuti ajang lomba di sport seni itu bagaimana sih? Apalagi itu kan ajang yang besar ya, di skala nasional ya. Itu kesan-kesannya dong coba diceritakan. Kalau kesan-kesan mengikuti lomba atau sebelum mengikuti lomba Kak, saya mau bisa cerita sedikit. Boleh. Kesan-kesan Cerita banyak juga boleh. Cerita-cerita tentang selama berkuliah di UT. Tadi di awal kan saya bilang saya lulus tidak lewat kan 5 sampai 5 tahun. Dan itu apa Kak? Perjuangannya cukup sedih sih. Kalau mau pergi dari sini. Aduh sedih kok saya ketawa ya. Cukup banyak rintangan, kendala. Oke. Banyak kendala tapi itu bukan kendala berkuliah di UT, tapi memang kendala yang dari diri sendiri. Itu sempat putus 2 semester. Tidak kuliah ya? Sama sekali tidak kuliah. Ya karena tadi ada kendala pribadi. Beruntungnya saya waktu itu ketemu sama Ibu Galuh. Oh, salah satu pengurus kelompok belajar dari Sumba Barat. Dari Sumba Barat. Iya. Beliau ini yang memotivasi saya. Sebenarnya saya ini Kak sudah tidak mau kuliah lagi Kak. Sejujurnya. Jadi putus di semester berapa kemarin? Semester 5, ya semester 5. Semester 5, terus karena putus kuliah, sudah malas ya. Keenakan kerjaan sama hobi dan semuanya akhirnya malas ya. Sebenarnya bukan malas sih Kak. Iya tuh lebih ke arah ada masalah itu. Masalah pribadi memang, tapi memang bukan malas. Buktinya kan lulus nilai lulus juga kan. Iya. Tapi pas berhentinya itu kan memang terkendala untuk berhenti vakum kuliah. Iya, seperti itu karena memang ya itu tadi kita ceritakan. Untung ketemu lagi sama Bu Galuh tahun 2020 itu, awal 2020 akhir 2019 sebelum ada di Sports ini beliau suruh saya sudah tetap kuliah kembali begini nanti begini. Maksudnya beliau ini kasih motivasi saya untuk kembali kuliah ya sudah. Nanti kakak urus kembali kayak gini. Kadang-kadang waktu berhenti itu kita lupa cara mulainya lagi. Iya, ya kan? Cara mulai kita bingung mau mulai dari mana. Dan ini masalah ini Kak banyak dialami sama mahasiswa UT. Iya, benar-benar. Banyak sekali. Tapi sekarang dengan sistem UT yang semakin semakin bisa diakses oleh siapa saja. Betul. Semakin luas. Malah sekarang di ujungnya Pulau Sumba di Gaura Kak. Mahasiswa sekarang sudah bisa belajar mandiri dari sana Kak. Di Gaura. Gaura jauh. Nanti coba teman-teman searching saja di Google, cari Gaura di mana. Itu ujungnya Sumba guys. Akses di sana juga agak susah. Tapi jaringan internetnya? Jaringan internetnya ya sekitar 2021 sudah dibangun tower di sana. Jadi sekarang mahasiswa itu tidak harus dari dari daerahnya mereka ini kan harus kalau mau ke Bubak Kak, itu harus tunggu auto jam 5. Jam 5 pagi. Wow. Misalnya kalau ada ujian itu harus ujian tatap muka ya. Ujian tatap muka. Dan waktu itu juga belum ada sinyal, mereka harus ke Lamboyan ke daerah saya. Itu juga harus tunggu, memang auto itu datang perjuangannya luar jam biasa. Jam 4 sampai jam 5 pagi. Itu harus luar biasa. Tapi sekarang dimudahkan sampai akhirnya ketemu, emang jalan Tuhan ya. Untuk ketemu dengan pengurus Pokjar, Ibu Galuh, dibantu biar bisa lanjut kuliah. Emang sih Kak, kadang-kadang kita berhenti tuh agak bingung ini mau kemana. Tapi kalau ada yang membantu, itu pastinya buat kita akan semakin semangat. Mau cari tahu, mau ikut lagi, akhirnya bisa lulus dan wisuda kemarin. Terus setelah itu akhirnya dengar registrasi kan pastinya, lanjut registrasi setelah vakum.
Terus akhirnya dengar Dispor Seni di tahun 2020 itu kan, mau 2020. Dies Natalis waktu itu. Terus gimana kesannya? Pas sudah baru mulai kuliah, baru mulai kembali kuliah aktif Kak. Tiba-tiba Ibu Galuh ini share ke saya, brosur dari iya, Dispor yang Seni. Dispor Seni itu, Ya. iya. Ayo kita ikut ini kayak gitu. Kan kebetulan Ibu Galuh sudah tahu saya memang di bidang itu kayak gitu. Maksudnya sering di situ. Jadi sudah, ayo Kak, ayo ikut gitu. Ya sudah nanti Ibu urus ya, Ibu daftar, nanti Ibu hubungi teman-teman di UT kayak gitu untuk membantu kita daftar. Ya sudah. Ibu daftar. Itu juga masih belum percaya diri gitu. Baru masuk lagi, baru masuk kuliah lagi kan. Bisa tidak kita ikut lomba ini gitu. Terus ini ajangnya nasional juga. Iya, tuh. ini nasional. Langsung Skala besar. jadi bisa tidak ini kayak gitu. Jadi saya juga masih 50-50 dulu kan. Iya. Untungnya Ibu Galuh ini selalu memotivasi, bukan saya sendiri saja, tapi semua mahasiswa kami yang di Sumatera Barat itu yang tadi yang saya bilang tadi ada kendala yang sempat berhenti. Sekarang sudah kuliah dan lulus. Kemarin beberapa yang datang di situ, yang datang sudah kemarin teman-teman saya memang yang backgroundnya sama kayak saya, memang masalahnya. Tapi kemarin mereka puji Tuhan sudah sama-sama lulus dengan saya kayak gitu kan. Ya sudah, Ibu Galuh ini kirim brosurnya, sudah ikut. Ini selang 2-3 hari kemudian Ibu Galuh ini ya kakak sudah habis daftar, sekarang siapkan sudah teman-teman apa begitu untuk ikut sudah bikin skenario cerita dan lain sebagainya. Jadi sudah kebetulan juga kami kan punya kelompok gitu kan, punya komunitas toh. Jadi memang ada teman saya satu juga yang dia backgroundnya teater memang kayak gitu. Jadi dia susun naskahnya film itu kemarin. Disusunlah, kami berembuk ketemu, terus cari pemain yang tepat yang bisa masuk tidak. Dan kebetulan pemain-pemain di film itu juga alumni dari mahasiswa UT juga, termasuk ada Mama dua kemarin dari itu alumni UT juga. Gitu. Jadi ya sudah, kalau pas kami hanya kan waktunya mepet juga mepet, jadi ya sudah kami kumpul hanya 1 hari, besoknya langsung syuting Kak. Langsung eksekusi. Malam ini kami kumpul, besoknya kami ke lokasi nginap di sana. Jadi kami nginap itu mulai sore, dan sampai sana itu banyak sekali kendalanya. Hal-hal yang kami butuhkan untuk film itu, propertinya segala macam. Kan kami baru pergi Kak, tidak ada survei sama sekali. Karena waktunya juga kemarin kami ikut itu kan itu dari padat tuh, maksudnya kita baru dapat informasinya kan di akhir-akhir juga itu waktu itu. Padahal informasi itu dibagikan lama, cuma masuk ke kami ke itu memang ada itu. Jadi persiapannya memang kalau bilang persiapan, minim persiapan juga kan. Makanya itu juga yang buat bimbang juga kemarin. Bisa kita ini, bisa kita gitu. Jadi ya sudah. Makin tidak berharap menang ya, makin berharapnya cuma berkarya saja. Ya sudah, kita berpartisipasi saja kayak ikut gitu. saja gitu. Sudah, kita mulai syuting, kita bangun itu jam 4 pagi. Bangun jam 4 pagi dan mulai syuting. Dan kami syuting Kak, mulai syuting ini cerita lucu ya. Kami mulai syuting paginya jam 4. Tempat rumah yang kami mau tempat syuting ini, kalau Kak nonton filmnya. Iya, sudah nonton saya. Rumah tempat kami syuting, tuh rumahnya masih tidur Kak. Kurang tidur. Briefing di awal nih Kak. Terus ini tuh rumahnya masih tidur, jadi kami harus bangunkan tuan rumahnya dulu, terus kami setting dulu jadi kami pas syuting itu langsung aja Kak. Jadi apa properti yang ada di situ, ya sudah. Apa adanya lah itu. Jadi ini kayaknya masuk, ya sudah. Ditaruh sudah tuh, ini masuk ya. Udah mulai syuting gitu. Jadi kami syuting itu memang semua serba padanya Kak. Tapi poinnya di situ guys, teman-teman sekalian. Jadi pakai aja apa yang ada dari kita kayak gitu. Apa yang ada di tangan kita, apa yang kita punya. Kita harus punya sesuatu yang wow dulu untuk mulai. Kita syuting juga pakai kamera biasa-biasa aja. Jadi itu yang jadi motivasi paling juga. Berkesan ya. Paling berkesan. Gitu. Karena kata Kobo Junior, tidak perlu tunggu hebat untuk kita mulai. Benar-benar. Dan akhirnya syutingnya berapa lama? 1 hari Kak. 1 hari. Untuk semua adegan itu ya? Untuk semua adegan. Wah, luar biasa ya. Jadi kita syuting dari jam 4 pagi sampai jam 5, setengah 6 sore. Dan itu selesai dan pulang.
Terus editnya berapa lama? Ngeditnya berapa lama? Nah itu yang agak lama Kak. Pasti. Di situ. Habis itu setelah selesai ngedit kan kita masih bersyukurnya masih bisa berkoordinasi dengan teman-teman UT yang ada di Iya, karena waktu Kupang. itu saya sempat review terus ada bagian yang saya potong-potong. Benar. Ya berarti saya bagian tim dong. Iya, terus gimana Kak? Gimana setelah sudah sudah dikirim, udah diedit terus dikirim sampai ke pusat, itu berapa lama tunggu keputusan ya waktu itu? Hasil penilaian dan sebagainya. Kira-kira lama ya itu waktu itu tuh, lumayan lama kan? Lumayan lama sampai pengumuman. Lumayan lama. Kita Jadi kayaknya udah lupa jadinya kan? Kayak kita syuting itu mulai bulan Juli kayaknya. Kan ngomongnya Agustus Kak. Iya, Agustus. Puncaknya kayaknya September di Dies-nya. Jadi itu selain yang kembali ke kendala tadi Kak, masih ada satu kendala paling kira. Jadi sudah kita kan harus upload ke Google Drive untuk kadang harus itu dulu. Batas uploadnya kan hari ini. Malam ini paketnya habis semua Kak. Itu yang jadi internet terus internet juga bermasalah. Terus paket juga kami juga. Waduh. Paket juga habis. Tapi itu kerennya Kak, di situ dia punya malah menurut saya bagian-bagian paling bukan bagian menangnya Kak, tapi bagian proses proses paling berkesan pas mengikuti di Sportseni UT 2020 itu. Jadi cerita kan? Jadi cerita tersendiri. Betul. Sampai kita mau ikut lagi sebenarnya 2021. Bikin lagi. Sebenarnya mau ambil kisah itu dari itu semua. Dari kita proses film sampai kita behind the scene-nya. Sampai kita mau bikin satu karya baru. Tapi ceritanya kita ambil dari yang kejadian kemarin kayak gitu. Sekarang suka dukanya kita bawa deh. Cuman ya itu tadi karena ada beberapa kesibukan juga jadi tidak sempat partisipasi lagi dalam satu kayak gitu. Oke. Berarti memang dalam satu karya itu memang harus banyak ada perjuangan juga, ada kendala-kendala tersendiri ya Kak ya. Betul sekali. Tapi yang penting dalam situasi seperti itu dan baru lanjut kuliah lagi tapi ada semangat dari orang-orang sekitar yang apalagi dari pengurus kelompok belajar ya untuk bisa berkarya dan akhirnya tanpa disangka-sangka ternyata menyabet juara 2. Luar biasa. Nanti kita bakalan taruh juga link videonya masih ada kan? Film pendeknya juga kita akan taruh di description box. Nanti sahabat UT yang nonton bisa ke link itu juga untuk nonton karya dari anak NTT yang telah menyabet juara 2 lomba di Sportseni. Tapi itu keren sih, kerennya luar biasa, kerja sama timnya luar biasa. Nah, dan untuk pertanyaan terakhir nih Kak, nah ini kan mungkin juga yang nonton, bukan terakhir juga sih, yang nonton ini kan ada nih masyarakat NTT yang mungkin masih bingung mau kuliah di mana, tapi mau kuliah di UT, apakah kegiatan non akademiknya seperti yang pernah Kakak ikuti ini difasilitasi atau tidak? Nah Kakak mungkin bisa kasih rekomendasi nih, kalau kuliah di UT itu ternyata gini loh, bisa ada wadah untuk hobi, ketertarikan atau apapun itu yang menyangkut dari non akademik yang bisa difasilitasi oleh universitas terbuka. Boleh kasih kesan-kesannya itu deh untuk teman-teman yang lagi nonton. Saya percaya ini Kak, semua mahasiswa yang ada di UT, terkhususnya UT Kupang di mana aja berada, saya percaya mereka punya potensi di diri masing-masing yang bisa dikembangkan. Hanya sekarang tergantung dari kita mau tidak kita kembangkan. Apalagi di tempat kuliah kita teman-teman, apalagi di UT kita sudah disediakan wadah seperti ini. Contohnya saya dari latar belakang yang memang suka kayak gini, suka di sana suka nyanyi juga, walaupun suara jutir bagus. Seni ya. Ya yang penting suka saja dulu, lakukan segala sesuatu yang kita suka. Dan di UT itu kelebihannya teman-teman, kita dikasih wadah untuk menyalurkan minat dan bakat yang kita punya kayak gitu teman-teman. Dan saya percaya sekali teman-teman di mana saja teman-teman berada, pasti teman-teman juga punya sesuatu dalam diri yang bisa dikembangkan. Seperti
bukan seperti saya dan teman-teman. Yang penting mau cari tahu ya, Iya, Kak cari ya. tahu, Cari tahu karena di UT sudah ada fasilitasnya, tinggal dimaksimalkan oleh seluruh sahabat UT. Dan kalau menang kan lumayan kan ya, keuntungannya juga banyak juga. Keuntungannya bisa akhirnya punya mental ya, mental yang terbangun. Mau lagi dong, mau ikut lagi kan, jadi lebih berani kan. Sebenarnya kalau tidak ada halangan mau ikut lagi ya. Jadi keren sih, bukan hanya tentang juara, menang dan sebagainya, tapi lebih ke pengalaman dan juga ingin berkarya lagi gitu. Bawa nama NTT loh. Itu. Bangga. Jadi kalau di UT jangan khawatir, pastinya untuk yang non akademik kegiatan-kegiatannya itu sudah ada wadahnya, tinggal sahabat UT cari tahu dan maksimalkan. Ya gitu ya Kak ya. Dan yang terakhir mungkin dari Kak Ande bisa kasih motivasi nih buat semua sahabat UT yang masih berkuliah, bagaimana sih mereka bisa atur waktu dalam kesibukan mereka bekerja mungkin atau aktivitas lain sambil juga bisa berprestasi, mendapatkan IPK-nya bagus, lulus, walaupun lulus tidak tepat waktu, yang penting bisa lulus tidak lama-lama ya, dan juga tetap bisa berkarya. Boleh kasih motivasinya dong Kak buat sahabat UT yang nonton? Buat teman-teman UT Kupang khususnya di mana teman-teman berada, sebenarnya itu tadi belajar di UT sama kita omong sama Kak ini tadi, kalau waktunya sangat fleksibel, tergantung kita memanage waktu kita tuh kayak bagaimana. Kalau saya pribadi di sana bukan sok sibuk juga Kak, tapi memang banyak sekali aktivitas kan saya kerja juga kan, guru juga di sekolah. Jadi memang untuk masalah waktu dengan belajar itu sangat tergantung dari kita, bagaimana kita mengatur waktu kita. Tapi yang pasti kalau di UT, apalagi teman-teman yang ikut tutor, itu ada jadwalnya juga. Bukan sekedar kita atur waktu kita kayak bagaimana, tapi di UT itu ada, kalau teman-teman yang mengikuti tutor itu ada jadwal diskusinya 1 minggu, kerja tugasnya sampai batas waktu kapan. Tapi tidak seenaknya juga kita yang sudah nanti kalau begini nanti baru kerja, tidak kayak gitu juga teman-teman. Tapi itu tadi, bagaimanapun sepadat apapun aktivitas kita, menurut saya jangan lupa belajar, itu saja poinnya sih Kak. Tergantung prioritas ya. Tergantung prioritas. Kalau memang sudah mau kuliah, memutuskan berkuliah, pastinya harus punya prioritas supaya kuliahnya cepat diselesaikan. Dan dengan begitu Kakak juga pasti punya manajemen waktu tersendiri ya ketika kuliah ya, karena saking fleksibel. Jadi tantangannya sebenarnya di diri kita sendiri ya Kak ya. Apalagi sudah bekerja. Ya, jadi prioritasnya tuh ada pekerjaan, ada aktivitas lain, tapi ternyata bisa juga karena banyak yang bilang masuk UT itu gampang, keluarnya susah. Itu Kakak alami? Tidak percaya sih Kak. Bisa ya. Kalau yang tadi masuk di UT gampang, keluarnya susah, ya itu tadi tergantung dari kita Kak. Kembali ke diri masing-masing ya. Tergantung dari kita bagaimana mengatur waktu kita, mengatur waktu belajar kita. Intinya tadi, kalau memang sudah niat untuk berkuliah, untuk ya memang harus fokus Kak. Iya. Paling penting fokus saja. Betul. Adapun kita punya banyak yang kita lakukan di keluarga, di rumah, di pekerjaan dan sebagainya, tapi yang paling pertama itu ya tadi, kita sudah jadi seorang mahasiswa ya, jadi harus tetap belajar Kak. Betul. Harus ada yang dikorbankan supaya fokus terus ya untuk kuliah. Karena kuliah itu Kak, saya paling dulu sebelum kuliah di UT, saya paling tidak senang kan. Ini belum cuma sih. Banyak sih orang-orang yang kayak kemarin pas wisuda bilang kuliah di UT itu formalitas kayak gitu. Iya, formalitas. Susah guys. Jadi menurut saya kuliah di UT itu ya tadi pulang kembali lagi dari kita. Jadi tapi apapun yang kita lakukan, kalau tidak sungguh-sungguh pasti hasilnya juga tidak akan sungguh-sungguh kayak gitu. Inti dalam semua hal sama juga kayak kita berkuliah teman-teman. Jadi kalau kita memang kuliahnya main gila, terus kerja tugasnya juga main gila, terus isi diskusinya juga main gila, ya sudah, nilai kita bakalan dipastikan itu teman-teman akan main gila. Itu saja poinnya seperti itu Kak. Betul. Kalau tidak serius ya pasti hasilnya akan seperti itu. Karena
hasil tidak akan mengkhianati proses ya. Jadi karena fasilitas pembelajaran dari UT itu sudah diberikan, sudah lengkap kepada mahasiswa. Sekarang tinggal mahasiswanya sendiri mau dimaksimalkan atau tidak, mau fokus atau tidak ya Kak ya. Karena hasilnya juga pasti mahasiswa sendiri yang akan menikmatinya gitu. Wow, keren sekali Kak Ande sharing-sharingnya. Jadi semoga bisa menginspirasi sahabat UT yang menonton ya. Jadi selain akademik, teman-teman juga kalau di UT diberikan wadah untuk bisa berprestasi secara non-akademik. Dan kalau sampai menang di ajang di sport seni, wow itu sangat menguntungkan ya. Keren sekali pastinya. Bisa mengharumkan nama daerah juga. Dan pastinya hadiahnya lumayan Kak. Lumayan. Maksudnya paling penting sih nanti kalau teman-teman dong mengikuti nanti tahun ini, tahun depan. Betul. Siapa teman-teman juga diundang di sini. Iya, itu dan juga nanti itu kan waktu itu kan zaman Covid, jadi tidak diundang ke pusat, tidak diundang ke acara utamanya. Kalau sekarang sudah Kak, sudah diundang ke acara utamanya. Jadi selain ke sini juga pasti akan punya pengalaman bertemu dengan seluruh sahabat UT yang ada di seluruh pelosok Indonesia mengikuti ajang di sport seni itu gitu. Jadi keren sekali. Sekeren itu ya Kak ya kuliah di UT. Keren sekali. Saat itu sampai sekarang juga tidak percaya saya kalau bisa foto sama Bapak Direktur, KIND. Kalau sampai ini kan hanya tahu dari Bugalo. Oh iya. Nanti boleh kalau cerita sudah permasalahan mahasiswa sudah kami konsultasi dengan KIND, kelas apa lagi. Pegawai UT ya, staf UT Kupang. Kupang, Kevin. Jadi tidak pernah bayangkan kalau bisa sampai kayak sekarang bisa ngobrol, bisa sering dengan teman-teman yang UT yang lain gitu. Kita juga bangga kok punya alumni seperti Kak Ande dan juga teman-teman lain yang berpartisipasi dalam lomba film pendek. Oke deh, terima kasih banyak Kak Ande untuk sudah mau sharing-sharing di Mari Baomong UT Kupang pada hari ini. Semoga sharing kita bermanfaat ya Kak Ande ya. Bisa menginspirasi semua sahabat UT Kupang yang menonton dimanapun kalian berada. Kalau ada yang masih ragu mau pilih kuliah di mana, jawabannya bisa di mana Kak Ande? Di UT. Kalau di NTT bisa daftar di UT Kupang, di seluruh pengurus Pokjar yang tersebar di NTT juga sahabat UT bisa langsung mandiri ya. Pendaftaran kita juga secara mandiri bisa kok, sahabat UT bisa akses. Sekarang sudah tidak terlalu itu. Asli ya, benar-benar. Oke, setelah terakhir nih closure dari Kak Ande buat sahabat UT yang nonton silakan. Ini khususnya buat teman-teman mahasiswa saya yang masih muda-muda. Guys, jangan kalah guys. Tahun ini, tahun depan, dan tahun berikutnya masih ada di sport seni. Ayo ikut guys. Kita berpartisipasi, kembangkan minat dan bakat yang teman-teman dong punya. Yes, betul. Nah, jadi buat sahabat UT di sport seni ini bakal ada setiap tahun ya. Jadi buat yang punya hobi, bakat, kreativitas ya, apalagi masih muda-muda nih Kak Ande, manfaatkan media, akseslah informasi tentang event di sport seni ini biar kalian juga bisa ikutan karena pengalamannya yang seru ya, pengalamannya pasti seru. Terus serunya kuliah di UT itu selain dapat IPK bagus, bisa lulus juga ikut di sport seni ini ya Kak ya, pastinya. Dan terima kasih Kak Ande sekali lagi. Semoga menginspirasi seluruh sahabat UT yang menonton dan juga masyarakat yang menonton. Jangan ragu untuk pilih tempat berkuliah ya. Pilihlah di UT Kupang, Universitas Terbuka. Kalau Anda di NTT boleh didaftarkan di UT Kupang dan cara daftarnya juga mandiri ya Kak ya. Udah sangat online, sangat mudah sekali. Pembelajarannya juga sangat mudah sekali walaupun tantangannya dari diri sendiri lagi ya. Jadi pastikan kalau sudah kuliah fokus dan akhirnya bisa lulus nih kayak Kak Ande. Kuliah oke, kerja oke, prestasi juga oke, IPK-nya juga luar biasa. Wow, terima kasih banyak Kak Ande. Salam sehat. Terima kasih sudah mampir di Mari Baomong UT Kupang. Dan saya Indi dan juga saya Mas. Saya Ande. Dan kita mau undur diri dari Mari Baomong pada hari ini. Sampai jumpa di konten-konten bermanfaat lainnya dari Mari Baomong UT Kupang.